Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Iva akan menceritakan yang sedikit horor lah, tentang seorang dukun beranak yang ternyata bukanlah dukun beranak yang asli, melainkan sesosok makhluk gaib. Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Yuk lanjut ke kisahnya. Cerita horor ini tentang seorang dukun beranak yang kejadiannya ini sudah sangat lama sekali. Kejadiannya ini sekitar tahun 80-an. Pada zamannya itu di kampung seorang narasumber, kita sebut saja Mang Taufik, hampir tidak ada bidan apalagi dokter kandungan. Jadi warga di kampungnya Mang Taufik ini jika ada yang ingin melahirkan pasti akan mencari dukun beranak. Kebetulan di kampungnya Mang Taufik ini ada dua dukun beranak. Nah, salah satunya yang paling senior adalah Nyi Rumi. Nyi Rumi ini adalah pilihan utama jika ada yang ingin melahirkan. Tapi kalau misalnya Nyi Rumi ini sibuk menangani ibu-ibu lain yang akan melahirkan, barulah warga di sana ini akan mencari dukun yang satunya lagi. Nyi Rumi ini orangnya sangat baik dan sabar ketika menangani ibu-ibu yang akan melahirkan. Makanya banyak warga sana yang datang ke beliau jika ingin melahirkan. Pada suatu malam di pukul 001 WIB, istrinya Mang Taufik yang sedang hamil tua mulai merasakan kontraksi. Menurut penuturan Mang Taufik, istrinya mulai merasakan mulas dari pukul 00 malam. Sampai akhirnya istrinya Mang Taufik ini sudah mulai tidak kuat menahan kontraksi dan mulai berteriak kesakitan. Lalu ibu mertuanya Mang Taufik menyuruh menantunya memanggil Nyi Rumi untuk menolong anaknya, yaitu istrinya Mang Taufik yang akan melahirkan. Tanpa menunggu waktu lama, Mang Taufik langsung berangkat. Tapi sebelum berangkat, ibu mertuanya berpesan jika mau memanggil dukun beranak itu haruslah sampai di rumah dulu, jangan memanggil di jalan. Karena sudah panik, berangkatlah Mang Taufik tanpa menghiraukan dari mertuanya. Kebetulan rumahnya Nyi Rumi ini lumayan jauh jaraknya, berada di perbatasan kampung. Dimana kalau mau ke rumahnya Nyi Rumi ini harus melewati pemakaman umum dan kebun yang cukup luas dulu. Karena di zaman itu masih sangat banyak kebun luas dan tempat-tempat gelap dan angker. Karena memang di zamannya itu masih belum ada lampu jalan sama sekali. Mang Taufik berangkat ke sana dengan menaiki sepeda ontel. Beliau juga sempat memperhatikan kanan dan kiri jalan, di mana masih banyak pohon-pohon besar yang berjejer yang membuat malam itu sangat mencekam. Namun demi anak dan istrinya, Mang Taufik ini nekat berangkat ke sana. Tidak lama kemudian Mang Taufik ini sampai di sebuah jalan yang banyak pemakaman. Nah, ketika Mang Taufik ingin melanjutkan perjalanan melewati kebun, tiba-tiba Mang Taufik ini melihat seorang wanita yang ia kenali, yaitu Nyi Rumi. Nah, buru-burulah Mang Taufik ini menggayuh sepedanya untuk mendekati Nyi Rumi. Lalu dipanggillah Nyi Rumi ini oleh Mang Taufik. Nyi, saya mau minta tolong, istri saya mau melahirkan, kata Mang Taufik. Nyi Rumi tanpa menunggu berlama-lama lagi langsung mengiyakan saja permintaan Mang Taufik. Ya sudah, kita langsung ke sana aja, kata Nyi Rumi. Nyi Rumi mau saya bonceng apa jalan sendiri saja, kata Mang Taufik sambil menawarkan tumpangan. Udah nggak apa-apa, saya jalan saja sudah biasa, tolak Nyi Rumi dengan halus. Akhirnya Mang Taufik ini berputar arah menuju pulang ke rumahnya. Nah, ketika sampai di depan rumah, Mang Taufik ini sangat terkejut karena melihat Nyi Rumi sudah sampai terlebih dahulu. Padahal Mang Taufik ini tidak melihat bahwa Nyi Rumi ini berjalan melewati beliau pada saat itu. Tapi kenapa Nyi Rumi ini sudah sampai di rumahnya ini terlebih dahulu? Namun karena pikiran Mang Taufik yang sedang kalut, Mang Taufik ini tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Yang ada di pikiran Mang Taufik saat itu, bagaimana istrinya ini bisa kita ditolong untuk mengeluarkan cabang bayinya. Nyi Rumi pun langsung masuk ke kamar untuk membantu istrinya Mang Taufik yang akan melahirkan. Nah, setelah setengah jam kemudian Mang Taufik menunggu di luar. Akhirnya terdengarlah suara tangisan
sang bayi dari dalam kamar. Alhamdulillah anakku sudah lahir, kata Mang Taufik ucap syukur sambil bernafas lega karena mendengar anaknya sudah lahir. Mang Taufik saat itu sangat senang sekali. Lalu mertuanya yang menemani anaknya, yaitu istrinya Mang Taufik ini, keluar dari kamar lalu meminta Mang Taufik untuk mengambilkan air dalam baskom. Lalu segeralah Mang Taufik ini mengambil air di belakang rumahnya. Nah, ketika Mang Taufik ini hendak balik ke kamar dengan membawa baskom yang sudah terisi air, beliau pun melihat Nyi Rumi lagi berjalan ke ruang depan ingin keluar meninggalkan rumah Mang Taufik. Mang Taufik pun langsung memanggil Nyi Rumi, "Nyai, Nyi mau kemana? Nanti dulu." Tapi Nyi Rumi hanya diam sambil melanjutkan langkahnya untuk meninggalkan rumahnya Mang Taufik. Karena penasaran, Mang Taufik ini terus mengejar Nyi Rumi sambil memanggilnya. Lalu setelah jarak Mang Taufik dan Nyi Rumi ini sangat dekat, reflekslah Mang Taufik menepuk pelan pundaknya Nyi Rumi hingga membuat Nyi Rumi ini menoleh ke arahnya Mang Taufik. Lagi-lagi dibuat terkejut Mang Taufik ketika melihat ternyata yang ada di depannya ini bukanlah Nyi Rumi, tapi wajah yang sudah berubah menjadi nenek-nenek yang amat menyeramkan, di mana wajah nenek itu sudah sangat keriput dan pecah-pecah dengan mata yang memerah. Ternyata sosok nenek itu sedang membawa anaknya Mang Taufik yang baru lahir. Entah siapa dia, ataukah jin atau manusia yang sedang menganut ilmu dan menyamar menjadi Nyi Rumi. Karena panik melihat bayinya dibawa oleh sosok nenek itu, lalu terjadilah perebutan antara Mang Taufik dan nenek itu. Dan sosok nenek itu sempat bilang kepada Mang Taufik, "Lepaskan bayi ini bayiku." Setelah tarik-menarik, akhirnya Mang Taufik ini berhasil mendapatkan anaknya kembali. Entah diapakanlah sosok nenek itu sama Mang Taufik hingga sosok nenek ini berlari hilang ditelan kegelapan malam. Lalu setelah itu Mang Taufik ini segeralah membawa anaknya ini ke dalam rumah. Di dalam rumah ternyata istrinya juga panik melihat anaknya dibawa kabur oleh sosok nenek tersebut. Dan sang istri juga bercerita sebelum istrinya Mang Taufik ini melahirkan, yang dilihat itu adalah Nyi Rumi. Tapi ketika sang anak ini sudah lahir, wujud yang asalnya Nyi Rumi ini berubah menjadi seorang nenek yang sangat menyeramkan. Dan ketika kejadian itu, ibu mertuanya Mang Taufik ini juga sedang tidak ada di kamar karena sedang membersihkan darah bekas melahirkan sang anak. Singkat cerita, akhirnya berita itu pun tersebar keesokan paginya dan sampailah di telinga Nyi Rumi yang asli. Akhirnya Nyi Rumi ini langsung datang ke rumahnya Mang Taufik untuk menjelaskan kejadian itu. Lain kali kalau mau memanggil dukun beranak, sampai di rumah dulu ya, jangan di jalan. Soalnya biasanya suka ada yang menyamar, entah itu manusia yang sedang menganut ilmu atau jin jahat yang akan mengambil anakmu. Pantas saja sebelumnya ibu mertuanya Mang Taufik kan juga berpesan kepada Mang Taufik seperti itu, dan akhirnya terjadilah hal seperti ini. Cerita tak selesai di situ saja. Ketika hari sudah mulai terang, Nyi Rumi ini segera ingin memandikan anaknya Mang Taufik. Nah, ketika Nyi Rumi membuka pakaian sang bayi, astagfirullah, pekik Nyi Rumi ini kaget. Nyi Rumi melihat di sekujur tubuh anaknya Mang Taufik ini banyak cetakan telapak tangan berwarna merah. Karena merasa kasihan, akhirnya si bayi diobatilah sama Nyi Rumi dengan menggunakan ramuan yang diolesi sambil didoakan. Dan alhamdulillah 2 hari kemudian cetakan telapak tangan itu pun menghilang. Lalu karena kejadian ini, Mang Taufik dan istrinya memberikan nama kepada anaknya itu, yaitu Slamet, sebagai wujud syukur Mang Taufik dan istri karena anaknya sudah selamat dari kejadian mengerikan itu. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap Iva upload video terbaru. Oke, bye-bye.